Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Bapak Ibu yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan berupa iman, nikmat sehat jasmani dan rohani kita, dan bahkan nikmat waktu luang, waktu kesempatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan salah satu kewajiban kita, yaitu tadi salat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan taklim mingguan. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke materi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, entah ini menjadi problem atau menjadi nikmat, ini menurut panjenengan kira-kira apa Pak Bu? Rame nang masjid cah cilik bada tulung-tulung Pak Bu. Nggih napa mboten? Hampir mayoritas Pak Bu. Jadi nang ndi-endi nek asih masjid desa, jangankan di desa, di kota pun sama seperti itu. Ya. Iku mayoritas caci iki eneng nang masjid, kemudian tulung-tulung, dolanan dewek, ya. Bahkan agi sholat pun bocahe tulung-tulung, ya. Dolanan. Nah, ini kira-kira problem, masalah apa nikmat, Pak? Apa Pak kira-kira, Pak? Sing jamaah masjid kene. Wong kena sing ini nang kene. Kira-kira nikmat apa problem, Pak? Nikmat lah. Nikmat apa problem, Pak? Jujur. Ayo, bingung kan? Ya, bingung kan? Arep ngomong problem mbok salah, eneng wong tuane nang kene. Ya kan? Nikmat berisike pol, salat keganggu. Problem yang harus dinikmati, ya. Di mana-mana itu sama, Pak. Ya. Bahkan saya sendiri di jamaah Masjid Al-Huda itu Masya Allah, ya, sangat luar biasa, ya. Sangat luar biasa. Tuh. Lagi kajian, lagi sholat, sing tek gumunake saking pintere bocah cilik-cilik, Pak. Dadi nek agi sholat iku luh pating proyeke ngepol. Barang wis arep salam, gruduk melayu. Ya, memburi. Aurjan. Masya Allah. Mungkin dia memang lagi digerakkan oleh sesuatu yang memang sifatnya, sifat buruknya gitu loh, Pak.
Namun gini, ma'asyiral muslimin jamaah sekalian. Kalau ngomong itu problem, ya mungkin di antara kita pastinya betul tidak khusyuk ketika sholat. Tetapi kalau kita ngomong nikmat, Pak, ya, ini saya ambil perkataan dari salah satu pejuang Islam, Pak, yang menaklukkan Konstantinopel. Siapa, Pak? Paham, Pak? Ngerti napa mboten? Yang menaklukkan Konstantinopel niku sinten? Muhammad Al-Fatih. Ya. Ini pejuang Islam yang mampu menaklukkan Konstantinopel. Ya, yaitu daerah Romawi. Bahkan beliau Allah alam bisawab, ya, beliau mengatakan di untayan katanya, ya, jikalau di dalam masjid, ya, tidak ada teriakan anak kecil, ya, ataupun gaduhnya anak kecil, ya, tunggu, ya, tahun nanti akan hancurnya masjid itu. Ya. Ini perkataan dari Muhammad Al-Fatih. Allah alam bisawab. Ya. Jadi nek ngasihkan masjid iku ora eneng gemricike bocah cilik, Pak. Ya. Tunggu tahun yang akan datang kehancuran masjid itu. Nah. Kenapa? Ya. Lawong cilik bewis dilarang meng masjid, aja mending nek wis gede durung karuan gelem. Ya. Nah, jadi inti antara problem ataupun nikmat. Ini takutnya itu seperti itu. Lalu bagaimana ma'asyiral muslimin jamaah sekalian? Cara mensiasatinya agar tidak rame di masjid si anak-anak. Mungkin ngapunten nggih, Pak. Ini saya sendiri juga punya anak kecil yang memang mungkin masih beranjak apa ya? Bisa dikatakan nek diomongi ya maksud, ya. Nek diomongi maksud atau kadang maksud, kadang orang. Ya, umur segitulah intinya. Jadi nek cara untuk menanggulangi, ini salah satu cara. Mungkin ini yang sudah saya praktekkan, Allah alam bisawab. Ya. Jadi dari rumah itu diomongi, Pak, Bu. Pokoknya nek arep masjid, ya, kalau saya pribadi, Pak. Kalau kamu mau ikut ke masjid, namanya Hafiz anak saya. Hafiz, kalau kamu mau ikut ke masjid, di masjid sholat. Ya. Di samping Abi, kamu sholat nggak boleh lari-lari. Kalau kamu sampai lari-lari, besok kamu nggak akan boleh ke masjid lagi. Karena anak itu sebenarnya udah nyandu, Pak. Ke masjid itu wis nyandu. Ya, seneng ora jal. Duwe anak nyandu meng masjid. Coba nek nyandune orang meng masjid, apa bahaya? Ya. Akhirnya apa? Si anak itu takut, Pak. Ya. Jadi nek misalkan arep sholat, iku wis sholate nang andingi. Dijagani. Lulute karo bapake ya karo bapake, lulute karo mamake ya karo mamake. Ya. Gue wis dipraktekna misalkan, iku wis dipraktekna, tapi bocah malah bar gue gari melayu. Nah, itu memang yang terjadi. Jujur, Pak, tahan, ya. Karena gini, nek ngomong wajib, ibu-ibu itu tidak wajib ke masjid, sunnah. Ya, coba untuk mendidik anak, tahan di rumah dulu. Ya, beberapa hari, wah aku ora masjid sih, Pak. Aku ora masjid, Mak. Jedel. Nanti kena ngapa? Kok kayak ora masjid? Nah, baru disadarkan. Ya, anak ini dibawa ke alam dewasa. Ya, ajarkan kepada anak dengan kedewasaannya. Kenapa kok kamu nggak boleh ke masjid? Karena kamu di masjid itu ribut. Mainan sendiri. Ya. Mungkin itu salah satu cara, Pak. Ya. Ini pun alhamdulillah sudah saya praktekin. Ya. Kalau ngomong misalkan Nabi nyuruh anak kecil itu sholatnya 6 tahun. Memang betul. Ketika 6 tahun itu sudah mulai nalar. Ya. Tetapi namanya masjid itu tidak bisa terpisahkan dari anak-anak. Nah, seharusnya kita sebagai jamaah masjid mencari cara. Bagaimana caranya anak-anak ini tidak ribut. Ya. Allah alam bisawab.
Itu ma'asyiral muslimin jamaah rahimanillah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hanya intermezzo ya, yang memang ini sebuah nikmat ataupun problem yang ada di dalam masjid kita ya, bahkan hampir di mana-mana ya, dan kita pun harus mencari cara untuk supaya menyelesaikannya, berusaha mencari jalan keluar. Baik ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, di bulan yang lalu ya kita sudah membahas tentang menapa Pak? Tes kelingan apa mboten Pak? Persiapan menyambut datangnya bulan Ramadan. Niku enten pinten Pak? Tes kelingan? Enten telu. Napa mawon? Berdoa. Terus ilmu. Terus berdoa, membersihkan hati, kemudian ilmu ya. Jadi ada 3 iki nggo refreshing Pak ya, men eneng apa ya, feedbacknya kira-kira apa ya. Jadi wingi iki 1 bulan yang lalu kira-kira kelalen apa ora ya. Jadi yang pertama itu banyak berdoa, kan ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat salafus saleh ya. Kemudian yang kedua yaitu membersihkan hati kita. Jadi ketika nanti datangnya bulan suci Ramadan, kita sudah siap ya, antara rohani kita dan jasmani kita ya. Kemudian yang ketiga kita mencari ilmunya ya. Karena apa? Al ilmu qabla amal. Ilmu dulu sebelum beramal ya. Di mana-mana ilmu dulu sebelum beramal. Kalau kita tidak tahu ilmunya, tentu kita tidak akan bisa beramal ya. Lah kok ngasihkan ilmu ngasal ya, tentunya amalan kita pun akan ngasal ya. Jadi harus apa? Harus ilmunya dulu baru bisa beramal. Ketika kita sudah paham dengan ilmunya sesuai dengan syariat kaidah yang diajarkan Rasulullah SAW, maka apa? Maka amalan kita pun tidak akan melenceng daripada perintah Rasulullah SAW. Ya. Baik ma'asyiral muslimin jamaah sekalian, ini saya akan melanjutkan materi. Namun materi ini sudah saya sampaikan di Masjid Purwosari, Pak. Masjid apa namanya nggih? Masjid apa namanya? Masjid Nurul Hidayah. Nah, mungkin yang berangkat sudah pernah dengerin ya, yang belum ya mungkin sudah pernah mengkaji dulu ya. Kalau yang sudah berangkat berarti kita sama-sama memurojaah ataupun sama-sama mengulang kembali ya. Mengingatkan kembali tentang ilmu-ilmu yang sudah pernah kita bahas. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan ini adalah salah satu bulan pendidikan, Pak Bu. Bulan pendidikan bagi orang-orang yang mau dididik ya, bagi orang-orang yang mau dididik. Kalau dia nggak mau mendidik ataupun dididik dirinya, ya maka tidak akan jadi bulan Ramadan itu menjadi bulan pendidikan ya. Kenapa seperti itu? Nih saya ibaratkan Pak, tapi ibarat ini nggak ada di dalam hadis Pak ya, namun bisa diambil hikmahnya ya. Contoh pengibaratan yang saya datangkan ini tidak ada di dalam hadis ataupun tidak ada di dalam perkataan para salafus soleh ataupun para ulama. Namun ini bisa menjadi hikmah Pak. Panjenengan ngerti gendeng Pak? Paham gendeng Pak? Insya Allah ngerti gendeng nggih? Gendeng. Ya, gendeng niku manggone teng pundi? Nang dhuwur dhewek Pak. Mau niki barang sing diitek ya. Jadi mau niki bahane niku saking lempung sing diitek ya. Tapi diitek-iteke iku eneng tujuan Pak. Bukan hanya sekedar ngitek ya. Ya. Tapi diitek-iteke diwalik ya, dibalik mana dibalik ngene ya. Kemudian dielus-elus, diangkat, dibanting dan seterusnya ya, itu ada sebuah tujuan ya. Ketika lempung ini Pak dipegang sama orang yang ahlinya ya, maka lempung ini bisa menjadi genteng. Begitu pula dengan kita.
ketika kita ada datangnya bulan Ramadan dan bulan Ramadan ini dijadikan oleh diri kita sebagai bulan pendidikan untuk diri kita, maka orang ini tentunya akan menjadi orang yang mulia. Makanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tatakun. Yang terakhir tatakun. La'allakum tatakun. Apa artinya, Pak Samingun? Apa? Menjadi orang yang bertakwa. Lah nek gendeng mau lempung mau sing diidek-idek, sing diluluh, kemudian dicetak, dengan cetakan yang memang dibikin oleh para ahlinya, maka akan terjadi ataupun terbentuk yaitu bentuk gendeng. Dan gendeng itu apa? Ditaruh di tempat yang tertinggi, Pak. Ditaruh di tempat yang tertinggi. Tidak mungkin akan dipasang di tempat yang rendah. Nek dipasang nang tempat sing rendah, iki bisa jadi apa? Bisa jadi keidek ya pecah. Tuh. Dan seterusnya. Tetapi genteng ini diletakkan di tempat yang tertinggi. Nah, begitu pula dengan kita. Ketika kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan yang penuh dengan pendidikan dan kita mau mendidik diri kita di dalam bulan suci Ramadan, maka apa? Maka kita akan menjadi orang yang nanti ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang tertinggi. Tetapi kalau sebaliknya, kita tidak bisa memanfaatkan datangnya bulan suci Ramadan seolah-olah bulan Ramadan ini bulan yang biasa-biasa aja. Dianggap bulan sing wis biasa, waya puasa ya puasa tarawih tarawih, jadi orang eneng sesuatu sing menarik, orang eneng sing sesuatu sing apa ya, sing cara nganu sing mulia, jadi sesuatu sing ora penting gitu loh. Jadi dia tidak bisa memanfaatkan bulan itu dengan sebaik-baiknya. Tetapi kalau kita sudah menyiapkan jauh-jauh hari tentang tadi, Pak, fisik kita, ruhani kita, jasmani kita, kemudian keilmuan kita, insya Allah kita akan siap dan kita akan berusaha untuk mendidik diri kita di dalam bulan suci Ramadan. Bahkan kita tidak akan meluangkan waktu yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Tidak akan mensia-siakan waktu di dalam bulan suci Ramadan. Tentunya akan berusaha semaksimal mungkin. Ketika ada waktu kosong, tentunya mengamalkan amalan yang memang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi pembahasan malam hari ini agar kita nanti mantap di bulan suci Ramadan, kita tentunya akan membahas tentang bekal menyambut datangnya bulan suci Ramadan, yaitu tentang ilmunya. Mungkin kita sudah pahami bersama. Bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar. Ketika datang bulan suci Ramadan, maka apa? Maka akan dibuka pintu surga seluas-luasnya dan ditutupnya pintu neraka serapat-rapatnya. Tentunya ini kesempatan bagi kita ma'asyiral muslimin jamaah sekalian. Dan bahkan itu sebuah bukti ketika di dalam bulan suci Ramadan kita mayoritas manusia itu takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin sing maune sing nakal, sing badung dan seterusnya, dia ketika datangnya bulan suci Ramadan, dikit demi sedikit dia mau berpuasa, bahkan mau datang ke masjid, mau sholat berjamaah, mau sholat tarawih dan seterusnya. Allah alam bisawab. Tentunya amalan, Mbak, di dalam bulan suci Ramadan, yang mana amalan yang sunnah diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang mana hukumnya wajib, yaitu puasa Ramadan. Nah, kita pun harus mampu, harus mampu dalam tanda kutip ketika kita fisiknya kuat, tidak dalam keadaan sakit,
tentunya kita harus mampu untuk melakukan puasa di dalam bulan suci Ramadan. Ya, jadi jangan sampai banyak keluh kesah. Ya. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma qadama min dhanbi. Barang siapa yang puasa di dalam bulan suci Ramadan ikhlas karena Allah, maka apa? Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya. Ini kesempatan kita. Mungkin dosa-dosa kita selama umur kita yang mundur bertahun-tahun belakang, ya. Mungkin sudah 50 tahun dan seterusnya, sudah sangat banyak dosanya. Nah, di bulan Ramadan ini, momen yang sangat luar biasa ini, jangan sampai kita sia-siakan. Ya. Kita berusaha dengan semaksimal mungkin, sekuat tenaga untuk melakukan puasa di dalam bulan suci Ramadan, walaupun dalam keadaan apapun. Ya. Bahkan kata Rasulullah SAW, ya, Rasulullah mengatakan, Rabba sha'imin hadduhu min siyamihil ju'i wal 'atas. Ya, banyak di antara kita, ya, banyak di antara manusia, kata Rasulullah. Ya, ini tentunya, ya, ini tentunya sesuatu yang nyata, Pak. Karena apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu pasti sesuatu yang nyata dan akan terjadi. Dan kata Rasulullah SAW, banyak, ya, di antara kalian para manusia yang mana ketika datangnya bulan suci Ramadan dia puasa, ya, dia itu melakukan ibadah puasa namun tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Nah, ini tentunya jangan sampai, Pak, puasa kita itu hanya sia-sia. Jadi mugur uliyeh ngelih karo ngelak. Ya. Kenapa? Ya, kata Rasulullah, laisa siyam minal aqli wa wasarab, innama siyam minal laghwi wa rafath. Ya. Jadi kata Rasulullah, puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum. Ya. Jadi nek dewek puasa iki asline udu mugur menahan makan dan minum. Kalau kita menahan makan dan minum saja, Pak, yakin, Pak, pasti kuat. Bahkan sedina Ramadan pun pasti kuat. Ya, pasti. Ya, walaupun mungkin dalam keadaan wis lemes lah dan lain sebagainya, ya, insya Allah kuat. Ya. Namun apa kata Rasulullah? Innamas siyamu minal laghwi wa rafas. Jadi puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum, ya, tapi dia harus apa? Harus menahan diri dari perkataan yang sia-sia dan kotor. Ya. Jadi sing seneng rasani nek bulan Ramadan, iku ya diempet disit, nek isa aja ngasih ngerasani, ya. Yang suka apa ya bahasanya ikut campur dengan urusan orang lain, ya kepo mau ya dengan urusan orang lain, ini ditahan dulu, ya. Apalagi urusan orang lain itu tidak merugikan diri kita. Nah, ini kadang ada nggak nih, Pak, Bu? Jadi uang sing kayak mesti eneng, ya. Jadi urusan orang lain yang mana urusan itu orang nyangkut paut karo awake dewek, tapi malah dewek iki sing kayak sing kerisihan, Pak. Ya, seolah-olah apa? Mungkin seolah-olah tersaingi lah, ya. Seolah-olah kok apikan kae, ya. Seolah-olah kok akean kae dan seterusnya. Ya. Jadi urusan orang lain yang mana tidak mengganggu dirinya, justru orang itu yang sibuk, Pak, sibuk hatinya dan pikirannya. Hatinya kotor, pikirannya kok kotor. Ya, ini naudzubillah tsumma naudzubillah. Seharusnya ini walaupun, ya, tidak dalam keadaan bulan suci Ramadan, ini pun seharusnya jangan sampai ada di dalam diri seorang muslim. Harus jauh daripada diri seorang muslim. Ya. Apalagi ketika datangnya bulan suci Ramadan, ini sudah jelas dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ya, kita harus menahan ini agar apa? Agar ketika kita puasa, tentunya puasa kita betul-betul mendapatkan pahala dari Allah. Bukan hanya menahan haus dan lapar saja. Bukan hanya mendapatkan haus dan lapar, tapi mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini saya ambil beberapa, Pak. Kemudian sunah-sunah ketika berpuasa, Pak. Ya, mungkin kalau di tempat kita ada
alarm ya Pak ya. Kadang mungkin bisa jadi jam 4 ataupun jam tengah 4. Nah, ini agar kita bisa pahami bersama yang mungkin kemarin belum datang ya, ataupun yang memang sudah paham, alhamdulillah ya. Jadi kita itu disunahkan oleh Rasulullah SAW, kita itu diperintahkan ketika sahur itu mengakhirkan sahurnya Pak ya. Jadi ketika ada alarm di jam 4 ya, ataupun jam tengah 4 ya, ini jangan sampai terpatok dengan itu. Karena apa? Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, falamma faragha min sahurihima qama Nabi sallallahu alaihi wasallam illa sholati fa shalla ya. Dia kata beliau ketika keduanya selesai ya, selesai makan sahur, maka Rasulullah berdiri untuk sholat subuh ya. Jadi hadis ini nih dari Anas bin Malik bahwasanya Zaid bin Sabit itu ya makan sahur bersama Rasulullah ya. Jadi ketika ditanyakan kepada Anas bin Malik ya, bahasanya Rasulullah itu mengatakan ini. Jadi ketika Rasulullah selesai makan sahur, maka Rasulullah itu langsung mendirikan sholat subuh ya. Selesai makan sahur kemudian mendirikan sholat subuh. Ditanyakan kepada Anas bin Malik, berapa lama jarak antara sahur dengan sholat? Ini sholatnya Rasulullah Pak, Bu ya. Jadi sholatnya Rasulullah dengan sholatnya Zaid bin Sabit ya, ketika dia itu makan sahur, ketika dia makan sahur kemudian sholat subuh. Ma yaqra'ur rajulu ya khamsina ayah ya, yaitu sekitar seseorang membaca 50 ayat Al-Qur'an. Jadi jaraknya itu antara seseorang itu, jadi antara makan dengan sholatnya Rasulullah tadi, setelah selesai sahur dengan sholatnya Rasulullah itu jaraknya itu hanya sekitar seseorang itu membaca Al-Quran 50 ayat. Nah, ini kalau kita melihat ya di masa Rasulullah ya, mungkin para sahabat sudah hafal dengan Al-Quran, ataupun para sahabat sudah lancar dengan Al-Quran, ataupun kalau kita bawa ke zaman sekarang ini, kalau kita lihat lancarnya seseorang ketika membaca 50 ayat ya, bisa jadi perkiraan mungkin 15 menit hingga 20 menit. Allah a'lam bishawab. Itu perkiraan Pak ya. Jadi kalau 50 ayat insya Allah itu tidak lama ya. Jadi antara makan sahur dan sholat itu jaraknya seperti seseorang membaca 50 ayat. Jadi tidak lama. Ya. Berarti apa? Di sini imsaknya kapan? Berhentinya kita makan kapan? Berhentinya kita makan ketika sholat subuh. Ya. Jadi bukan waktu alarm ketika bunyi. Itu tidak bisa menjadi sebuah patokan. Boleh atau tidak? Ya boleh-boleh saja. Nggak ada larangan. Justru ketika ada alarm ya, sirene yang bunyi, kadang kan ada yang bunyi tuh ya, alarm itu justru bisa membangunkan kita ya. Tapi patokan yang diberikan oleh Rasulullah SAW, waktunya kita berhenti makan sahur yaitu ketika waktu sholat subuh itu. Alhamdulillah. Bisa dipahami Pak Bu? Insyaallah bisa nggih? Insyaallah ya. Jadi jangan sampai ketika nanti bulan Ramadan ketika sahur ya, lah wis alarm wis muni ge, ya wis imsak lah ora sida madang. Nah, jadi jangan sampai salah lagi karena sudah mendapatkan ilmu sebelum datangnya bulan suci Ramadan ya. Kemudian perintah yang kedua Pak. Ya, sekarang saya ambil hanya 2 ini Pak. Ya, saya ambil sunnah ketika bulan suci Ramadan. Oke, sunnah ketika puasa. Jadi tadi sahur, sekarang berbuka. Nah, ini untuk berbukanya kita diusahakan Pak. Jadi diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyegerakan berbuka ya. Di dalam hadis Rasulullah SAW beliau mengatakan, la yazalun nasu bi khairi ma ajjalul fitr ya. Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan
berbuka. Nah, ini Rasulullah SAW mengatakan sedemikian, Pak. Jadi kalau seseorang yang segera menyegerakan berbuka, maka dia itu selalu dalam keadaan ya, di atas kebaikan, dalam kebaikan, Pak. Ya, makanya hendaknya sunnahnya itu tentunya kita menyegerakan berbuka. Jadi jangan sampai menunda-nunda untuk berbuka. Jadi ketika sudah ada azan maghrib, waktunya memang betul-betul sudah azan maghrib, maka hendaknya kita menyegerakan untuk berbuka. Jangan sampai kita menunda-nunda, ya, karena di sebuah riwayat, ya. Jadi kalau sampai kita menunda-nunda, ya mungkin kalau mungkin tundaan kita itu melebihi daripada waktu sholat maghrib, gitu ya. Kata Rasulullah SAW, ya, ini seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena mereka berbukanya itu ketika bintang-bintang di langit itu nampak. Ya, tentunya kalau ketika bintang-bintang di langit itu nampak, berarti setelah apa? Setelah maghrib. Ya, kita menjadi pembeda. Masuk. Jadi jangan sampai. Ya, jangan sampai, Pak. Jangan sampai tergelincir maghrib, ya, menyegerakan untuk berbuka puasa. Itu sunnah, ya, Pak. Itu dua sunnah yang ada di dalam kita berpuasa. Kemudian apalagi sunnah di dalam bulan suci Ramadan tentunya sangat banyak, Pak, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, salah satunya yang memang menjadi rutinitas. Jadi menjadi rutinitas Rasulullah SAW, ya, bahkan Rasulullah SAW ini ketika di dalam bulan suci Ramadan itu selalu tilawah Quran, Pak, selalu membaca Al-Quran dengan gurunya, Pak, gurunya Rasulullah itu punya guru, Pak, sinten, Pak? Malaikat Jibril. Jadi gurunya Rasulullah itu malaikat Jibril. Kenapa kok gurunya? Kalau kita melihat sebuah riwayat, ya, tentunya apa? Ketika mendapatkan wahyu pertama di usia 40 apa 41 tahun, Pak? 40 tahun, ya. Ketika di gua apa? Di gua Hiro, ya. Ketika sedang bahasanya itu diajarkan oleh malaikat Jibril dengan apa? Dengan Iqra, ya, bacalah. Apa kata Rasulullah SAW? Saya tidak bisa membaca, ya. Maka kata malaikat Jibril, maka bacalah, Iqra, bacalah. Ya. Nah, disitulah pertama kali Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, yaitu Al-Quran, dan diajarkan oleh malaikat Jibril secara langsung. Dan ketika di dalam bulan suci Ramadan juga malaikat Jibril itu selalu turun, Pak, ya, selalu turun untuk mentasmi, ya. Jadi mentasmi daripada bacaan Rasulullah SAW ataupun saling belajar, ya. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, kana ya'ridu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana kulla 'amin marrah, ya. Jadi kata Rasulullah, Jibril, ya, ini saling belajar Al-Qur'an, ya, dengan Nabi, dengan Rasulullah SAW setiap tahun sekali. Nah, jadi ketika bulan Ramadan, ya, ini secara khusus. Jadi Jibril itu turun menemui Rasulullah SAW untuk membaca Al-Quran, ya. Lalu bagaimanakah dengan kita, ma'asyiral muslimin jamaah sekalian? Nah, apalagi kita, Pak, ya, Nabi aja yang sudah maksum, yang sudah diampuni dosa-dosanya, justru sangat semangat ketika di dalam bulan suci Ramadan, ya. Apalagi kita. Ya, seenggak-enggaknya ketika datangnya bulan suci Ramadan, kita berusaha untuk menghatamkannya. Syukur-syukur sepisan, syukur-syukur berkali-kali, ya. Tuh. Syukur-syukur bisa dalam 1 bulan 3 kali hatam, berarti 10 hari hatam, 10 hari hatam, ya. Dan itu pun ma'asyiral muslimin jamaah sekalian, itu diikuti oleh para salafus saleh, oleh para sahabat, dan diikuti oleh siapa? Oleh para tabi'in dan oleh para ulama, ya. Tentunya ulama yang siqah untuk memegang ajaran Islam, ya. Jadi para ulama pun mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Bahkan mereka pun, ya, ketika di dalam bulan suci Ramadan, ya, banyak menghatamkan Al-Quran, ya. Begitu pula dengan kita.
kita pun berusaha untuk menghatamkan Al-Quran. Walaupun mungkin dalam keadaan kita tidak lancar ataupun terbata-bata, ya, insya Allah usaha kita pun akan dinilai langsung oleh Allah, ya, semampu kita. Itu. Ya, Allah alam bisawab, ma'asyiral muslimin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jadi memperkuat, ya, menyambut datangnya bulan suci Ramadan, ya tentunya dengan ilmu yang kita kaji, dan sehingga dengan ilmu yang kita kaji kemudian kita mampu untuk meresapnya, ya, ketika datangnya bulan suci Ramadan kita tinggal mengamalkannya, ya. Semoga Ramadan datang ke kita dan kita disampaikan dengan bulan suci Ramadan, dan semoga di bulan suci Ramadan kita bisa mengamalkan amalan-amalan yang dicontohkan Rasulullah SAW dengan maksimal, ya, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga apa yang kita amalkan di dalam bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, aqulu qouli hadza fastaghfiru innallaha huwal ghafurur rahim, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.